Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ya Tuhan, hari ini kami berkumpul lagi malam ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan kepada kami semua malam ini ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkati teman-teman kami yang mungkin berhalangan untuk bergabung, atau yang masih dalam perjalanan, atau yang sedang melakukan kegiatan lain ya Tuhan. Tolong ingatkan mereka, jaga mereka supaya sampai dengan selamat di rumah masing-masing dan serta bisa bergabung dengan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi kita membaca Lukas pasal 5 ayat 1 sampai pasal 16. Satu orang baca 2 ayat ya. Oke. Satu orang baca 2 ayat. Lukas 5 ayat 1. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, dan layarnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Amin. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Amin. Ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Orang lumpuh disembuhkan.
pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Amin. Amin. Oke. Tadi Elia Oke, Kak. Oke, Kak. Mm-mm. Ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya. Ella. Oh, iya Kak. Ayat 21 kan? Mm-mm. Ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Oke. Bella tidak bisa ya. Kembali lagi ke Claudia. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum sama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Hal berpuasa. Ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kulit
ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dalam kantong yang baru pula. Amin. Amin. Ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Irfan. Ada Irfan. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Amin. Ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdiri di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Halo. Ayat 10. Ada. Baik. Kalau belum bisa, saya baca dulu ya. Halo. Ayat 10. Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata pada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan semula tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Oke, ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Amin. Ayat 14. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, ayat 15, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Ayat 16, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Amin. Baik, kita sampai di sini bacaan porsi hari ini untuk perjanjian baru. Harusnya perjanjian lama teman-teman sudah baca pribadi ya. Oke, sekarang kita akan
menggali lagi kebenaran yang telah kita baca barusan. Ada berapa poin atau berapa kasus yang terjadi di dalam pembacaan malam ini? Ada yang mau coba jawab? Dari Lukas pasal 5 sampai pasal 6 ayat 16. Dari Yesus yang berdiri di pantai sampai tadi mengenai Yesus memanggil ke-12 rasul. Ada yang penjala ikan menjadi penjala manusia, bukan? Ya, itu kasus pertama. Lalu ada berapa lagi? 1, 2, 3. Semuanya ada 8, Kak. 8. Oke. Ya, terima kasih Claudia, Ica, dan Ella ya. Kalian memperhatikan dengan baik. Jadi ada 8 kasus atau kejadian yang terjadi di dalam pembacaan kita malam ini. Dan semuanya berfokus kepada satu hal ya. Ini adalah ayat penting yang akan menjadi pembahasan kita. Jadi ke-8 hal ini yang terjadi harusnya membuat kita menyadari bahwa satu hal, yaitu kita ini orang berdosa ya, seharusnya tidak layak tapi dilayakkan oleh Allah. Nah, ayatnya ada di mana? Itu tadi clue-nya sudah saya berikan. Ayat 32 enggak, Kak? Lukas 5 ayat 32. Lukas 5. Oke. Kayaknya salah deh. Nggak ada yang salah ya, tapi mengenai ini kita akan membahas mengenai perkara di mana seseorang itu menyatakannya gitu loh ya. Jadi gimana? Ayat 8 bukan, Kak? Ayat 8, Kak. Lukas 5 atau Lukas 6? Lukas 5 ayat 8, Kak. Menurut aku. Apa isinya? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Baik, terima kasih Ica ya. Jadi jawabannya sesuai dengan yang akan kita bahas malam ini. Oke, kalau begitu malam ini saya izin share screen ya. Sebentar. Oke. Jadi malam ini kita akan kembali review sedikit mengenai minggu lalu. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sama-sama membahas ini ya, mengenai persiapan manusia penyelamat dan dalam keinsaniannya dengan keilahiannya. Sekarang kita masuk ke poin yang ini ya, pasal 4 sampai pasal 19 mengenai ministry manusia penyelamat dalam kebajikan-kebajikan insaninya dengan atribut-atribut ilahinya. Oke. Dari dua ini, ada yang tahu perbedaannya apa? Dari Romawi 2 dan Romawi 3 ini? Ya, saya udah linkerin loh. Ganti. Keilahian, Kak. Oke, lagi yang lain? Pembahasan yang ketiga. Iya. Ministry. Nah, terima kasih ya, Claudia. Jadi yang minggu lalu itu baru membahas mengenai persiapan dia. Bagaimana dia datang sebagai manusia penyelamat dalam keinsanian dengan keilahian. Sekarang kita membahas bagaimana ministrinya, yaitu pelayanan dia sebagai manusia penyelamat dalam kebajikan insaninya dengan atribut ilahi. Oke. Sekarang kita lihat, apa sih yang akan terjadi atau kita akan bahas selama 1 minggu ini. Itu adalah, minggu lalu apa? Last week? Ada yang masih. Oke, terima kasih Kak Eko, inkarnasi. Sekarang kita membahas hidup insani Kristus. Ya. Tadi jawabannya ini adalah Lukas 5 ayat 8. Ya, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Ya, jadi sebenarnya Tuhan ini, kalau kita lihat sebelum kita maju ke tahap berikutnya, poin pentingnya, teman-teman bisa nangkep nggak? Kenapa Petrus berkata aku ini seorang berdosa, namun Tuhan ini datang
kepadanya. Yo. Oke, mungkin belum dapat ya. Kalau gitu kita langsung saja kita bahas bersama, nanti baru kita adakan sesi tanya jawab. Ya, ini sebenarnya ada di Alkitab, cuman harusnya nggak usah buka ya teman-teman Alkitabnya. Jadi lihat di sini saja, apakah teman-teman dapatkan ya. Oke, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang apa? Memungut cukai. Oke, terima kasih. Pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya apa? Siapakah aku? Apa? Ikutlah. Ikutlah. Oh, ikut ya, ikutlah aku. Nah, lalu Lewi bangkit, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut siapa ini? Dia. Mengikut dia apa mengikut Yesus? Mengikut dia. Iya, dia. Oh, dia ya, baik. Oke, kemudian dia mengadakan perjamuan besar untuk dia, dan di rumahnya sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut bersukacita. Atau? Turut makan. Oke, turut makan. Terima kasih. Oke. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan makanan." Tabib. Oh, tabib ya, tetapi orang Berdosa. Ya kan? Orang sakit. orang sakit apa orang dosa? Sakit Kak. Sakit. Oke, orang sakit ya. Aku datang bukan untuk memanggil Orang benar. bukan orang sehat. Bukan. Orang benar. Orang benar. Benar, tapi Orang berdosa. amin. Ya, jadi kenapa yang ditanyakan dan di titik-titikkan adalah mengenai orang berdosa, orang sehat, orang sakit ya. Jadi ini sudah menyatakan bahwa Yesus itu sangat insani ya. Yesus sangat manusiawi. Dia tahu bahwa manusia itu berdosa. Maka dia datang. Ketika dia datang pun Petrus masih berkata apa? "Tuhan, pergilah, aku ini nggak layak. Aku ini berdosa. Aku tidak bahkan mungkin tidak pernah memikirkan perkara tentang Allah. Tapi kenapa engkau mau datang kepadaku dan menjadikanku penjala manusia?" Oke. Jadi hari ini kita harusnya kembali menyadari bahwa hal yang penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana Tuhan menjadi tujuan kita. Ya. Sebenarnya mungkin dulu saya atau teman-teman sekalian belum pernah tuh terpikir, masa sih saya bisa menjadi rohani? Masa sih saya kan dari keluarga yang begini, lingkungan yang begitu, saya bisakah jadi orang yang mau melayani Allah, menjadi penjala manusia? Nah, teman-teman, hari ini kita lihat ya, di sini Tuhan berkata apa kepada Lewi? Ya, pemungut cukai, ya, sering mungkin malak ya, mengambil duit orang atau mendukakan hati orang. Nah, sama seperti saya juga demikian. Nabi Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Nah, sekarang Tuhan memanggil kita semua. Ayo Irfan, ya, ayo Maria, ayo Ella, ikut aku, ya. Lalu mau nggak kita mengikut dia nih, seperti Lewi ini, ya, seperti Petrus. Nah, ketika kita sudah mau mengikut, ya, kita mau mengikut dia, maka apa? Kita kan pasti nih bercerita kepada teman-teman kita yang lain nih. Ayo, ini loh aku sedang ada sukacita yang besar. Yaitu aku memiliki juru selamat. Dia telah memanggil aku, menyelamatkan aku dari dosa, dan akhirnya memanggil aku menjadi penjala manusia. Ya, mari kita makan. Teman-teman tahu maknanya makan di sini apa? Makan bersama-sama dengan dia, artinya apa? Ada yang dapat poinnya? Berbagi, Kak. Yes, jadi berbagi makanan seperti kita hari ini. Ya, ada kurang lebih 15-an orang ya. Jadi kita semua sedang makan ini, makan bersama-sama dengan Kristus, ya kan? Karena dalam kitab Matius ya, yang telah Tuhan kita Matius, Markus, Lukas lewati, ya, Tuhan berkata apa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, jadi kita adalah makan setiap firman yang keluar dari mulut Allah bersama-sama, sehingga kita bisa sama-sama saling menyembuhkan.
saling memulihkan. Dulunya mungkin teman kita jarang baca Alkitab, dulunya mungkin teman kita tidak suka hal rohani, tapi ketika kita makan bersama-sama dengan dia, teman kita terpulihkan. Nah, inilah yang menjadi poin penting kebenaran malam ini ya. Oke, jadi apakah ada pertanyaan atau teman-teman ada yang mau sharing dulu? Dibuka sesinya. Saya sampai di sini. Dari Kak Yohanes ada, Pak Eko. Iya, nambahin dikit ya, mungkin sharing. Tadi kan Kak Renat tadi sempat tampilkan ya, tadi bahwa bahasan pokok satu minggu ini adalah kehidupan insani dari Kristus. Kalau minggu lalu inkarnasinya, sekarang adalah kehidupan insaninya. Nah, dan kita perlu ingat juga ya bahwa kitab Lukas ini bukan hanya menceritakan, tapi betul-betul menunjukkan Kristus atau Tuhan Yesus ini dari sisi dia sebagai manusia. Nah, tapi ya manusia penyelamat ini juga adalah manusia yang unggul juga gitu. Dan ya ini bisa kita lihat juga di pasal suaranya hilang. Oke, saya matiin video deh. Cek. Ya, masuk. Oh ya, sorry, speaker saya yang bermasalah. Sorry, silakan. Oke, keunggulan dari manusia penyelamat ini ya kita juga bisa mulai lihat ya di pasal 5 ini, di mana dia di mulai ayat 12 tadi ya, itu dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, sebenarnya orang yang sakit kusta ini adalah orang yang dikucilkan gitu kan, kalau di penghidupan orang Israel pada saat itu juga berdasarkan peraturan ya di Perjanjian Lama gitu. Tetapi dengan sifat keinsanian yang tinggi yang unggul itu, ya Tuhan Yesus mau untuk mengulurkan tangan ke orang yang sakit kusta ini. Tapi ya kita juga ingat bahwa dia juga adalah ya Allah yang dia juga adalah Allah kan, ada manusia, dia juga adalah Allah. Ya makanya dia ya sebagai Allah juga mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Dan juga ya dia juga mau untuk berbagian ya, makan bersama pungut cukai. Itu juga yang dipandang hina, pandang sebelah mata juga di masyarakat Yahudi di saat itu ya. Tapi dia juga mau bersama-sama bahkan makan ya bersama-sama dengan mereka pungut cukai. Dan ya satu lagi saya lihat ini sih di ayat pasal 5 ayat 16, juga pasal 6 ayat 12 gitu. Di pasal 5 ayat 16 tuh ini ya, saya lihat walaupun ya Tuhan Yesus ini mungkin sedang banyak urusan gitu kan, dengan sedang sibuk juga melayani orang-orang di situ, tapi dia tetap dikatakan di sini ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dia tetap ya menyempatkan ya waktunya untuk berdoa kepada Allah. Dan ya, kemudian di pasal 6 saat akan memanggil ya ke-12 rasul, bahkan dikatakan di sini Yesus ini pergi ke bukit untuk berdoa, dan bahkan semalam-malaman ia berdoa pada Allah. Ya ini juga satu teladan yang baik juga buat kita ya. Kalau di pasal 5 ya saya melihat bahwa doa ini tidak boleh menyingkirkan doa ini tidak boleh disingkirkan oleh kesibukan kita, oleh urusan kita, oleh hal-hal yang lain gitu. Dan di pasal 6 ini saya melihat bahwa ya sebelum ya Tuhan ini kan ya memanggil dan memilih rasul ini kan adalah hal yang sangat penting juga gitu bagi kelanjutan pelayanan ya, bahkan setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan ini betul-betul ya Tuhan Yesus betul-betul bersandar kepada Allah gitu kan, dinyatakan atau dibuktikan dengan dia berdoa gitu. Artinya ya dia bukan mengandalkan pertimbangannya sendiri, tapi betul-betul ya bersandar kepada Allah gitu.
Amin. Puji Tuhan ya. Jadi tadi sudah ditegaskan kembali oleh Kak Yohanes. Ya, memang tadi yang menjadi pokok bahasan kita itu kan hidup insaninya Tuhan. Ya, Lukas ini Injil pengampunan dosa yang menekankan Tuhan sebagai manusia penyelamat. Nanti kalau sampai di Yohanes, Tuhan adalah Allah, ya, Allah penyelamat. Nah, sebagai seorang manusia dia punya ciri khas, satu kehidupan yang berdoa. Ya, nanti ketika banyak orang datang kepada Tuhan, ya, tersiar kabar, ya, Tuhan bisa menyembuhkan, ya, bisa jadi Tuhan ini bisa jadi tenar, ya, terkenal, bisa jadi dia dihormati, ya, oleh banyak orang, tetapi dia tidak memilih itu. Dia lebih memilih mengundurkan diri, dia pergi ke tempat sunyi dan dia berdoa. Ya, Tuhan melayani, Tuhan tidak cari populer, ya, Tuhan cari perkenan Bapa. Nah, karena itulah dia menjadi orang yang berdoa. Padahal dia adalah Allah, tapi dia mengambil kedudukan sebagai manusia. Karena itulah dia menyadari itu, dia menjadi orang yang berdoa. Saat memilih para murid, dia juga berdoa, bahkan semalam-malaman berdoa. Ya, seolah-olah dia takut salah pilih, ya. Walaupun akhirnya juga di dalam kedaulatannya ada Yudas yang berkhianat, ya. Tapi artinya penekanannya di sini adalah kehidupan berdoa Tuhan ini perlu menjadi teladan. Ya, perlu menjadi sebuah pola juga kehidupan Kristiani kita. Kalau kita tarik mundur ke belakang, ya, ketika Tuhan dibaptis di Lukas pasal kemarin kita baca Lukas pasal 3, ya, ayat 21, itu juga dicatat. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, ya. Nah, itu tidak muncul kata-kata Tuhan sedang berdoa ketika dibaptis di Injil yang lain. Di Matius tidak muncul. Tuhan ketika memilih para rasul juga di Matius juga tidak disebut dia sedang berdoa, karena di Matius dia sebagai raja, dia penuh dengan kuasa. Tapi secara khusus di Lukas ini betul-betul Tuhan ditekankan sebagai seorang manusia. Ya, dia adalah teladan kita. Kita mau tahu hidup orang Kristen itu seperti apa? Ya, lihatlah kehidupan Tuhan di dalam Injil Lukas. Ya, hidup yang melayani, hidup yang tidak mau disanjung orang, ya, tidak mau populer, dan lebih utama lagi di sini adalah kehidupan yang berdoa. Ya, mari teman-teman kita membangun kehidupan berdoa. Ya, kalau teladan Tuhan di Injil Markus, dia pagi-pagi benar sebelum hari terang, ya, waktu masih gelap dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Ya, artinya apa? Dia memiliki satu kehidupan yang berakar ke dalam, kehidupan yang rahasia, hanya dia dan Bapaknya yang tahu. Ya, kita berharap ya kita berkumpul ya seperti ini tiap hari. Ini sangat baik, ya. Nah, ini juga mendorong kita memiliki kehidupan yang berdoa. Ya, ada waktu secara pribadi ya berdoa sambil membaca Alkitab, Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan. Oke. Masih ada? Diberi kesempatan. Baik. Belum ya? Apa sudah jelas semua? Coba yang sudah jelas acungkan jempolnya. Jempol virtual. Oke, yang belum gimana dong? Kak. Ya. Aku boleh nanya, Kak? Boleh sekali, tidak dilarang. Yang Lukas 5 ayat 34 itu kan kayak Tuhan tuh ada perumpamaan gitu. Tuhan Yesus bilang, dapatkah sahabat mempelai laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Aku masih agak kurang paham sih, Kak, yang tentang perikop hal berpuasa ini, Kak. Kasih, Kak. Baik. Maksudnya kayak gimana gitu, ya, Kak? Oke.
Silakan, ada teman-teman dulu yang mau coba menjelaskan. Oke, belum ya. Dari Kak Eva ada? Ini kalau berdasarkan fakta di sini saja ya, di dalam hal berpuasa, perikop hal berpuasa ini, kan di ayat 33 dikasih tahu bahwa orang-orang Farisi ini bilang ke Tuhan Yesus bahwa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Kemudian di ayat 34 Tuhan Yesus itu membalas atau merespon gitu kan perkataan dari orang-orang Farisi ini. Dia bilang bahwa dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka, kayak gitu kan? Di sini ini sahabat mempelai laki-laki ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus, karena orang-orang Farisi ini berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus kan tidak mengikuti gitu, seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi ini. Jadi Tuhan Yesus bilang, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Artinya bahwa mempelai laki-laki ini adalah di sini Tuhan Yesus sendiri gitu. Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan murid-murid, dan buat apa? Bahwa nanti Kak Eko juga kakak-kakak yang lain akan memperlengkapi bahwa tujuan puasa ini sebenarnya apa gitu. Salah satu yang saya tahu di sini bahwa kalau di ayat 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa gitu. Dan karena Tuhan Yesus masih di situ, atau di sini dikatakan mempelai laki-laki masih di situ, jadi untuk apa berpuasa? Sedangkan puasa satu aspek adalah untuk kita itu menanggalkan hak kita yang contohnya makan dan minum gitu. Untuk apa? Yaitu untuk supaya kita itu tidak makan dan minum bukan untuk diet ya. Kita tidak makan dan minum itu adalah satu perkara ibadah gitu. Satu perkara ini kita melakukan ini itu bagi Tuhan gitu kan. Kita melakukan ini tuh bagi satu aspek ini adalah doa, satu aspek ini juga adalah perkara kita melakukannya bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus itu masih bersama-sama dengan murid-murid. Jadi untuk apa berpuasa gitu? Sedangkan maksudnya Tuhan itu masih di situ bersama-sama dengan murid. Jadi Tuhan Yesus lebih ditekankan lagi di ayat 35 bahwa nanti ada waktunya baru ketika Tuhan Yesus diambil, ketika Tuhan Yesus di sini dia mati, dia bangkit, dan dia terangkat, disitulah waktunya bagi murid-murid untuk berpuasa. Gitu sih yang saya dapatkan. Mungkin nanti Kak Eko lebih sama Kak Renat dan Kak Yoel mungkin menjelaskan lebih detail. Amin. Ya, itu sebenarnya berkaitan dengan tradisi waktu itu ya. Maksudnya begini, tradisi hukum Taurat yang dikerjakan oleh para murid, ya, itu membuat mereka itu kehilangan ya sukacita, kehilangan kenikmatan, ya, sehingga kalau kita melihat ya, bahkan karena hari Sabat orang itu tidak bisa disembuhkan ya kan, kalau kita baca di ayat pasal 6 yang ke bawahnya itu ya, ada orang ya lumpuh sebelah tangan tangan kanannya ya. Kemudian kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, maka Tuhan Yesus akan disalahkan. Artinya apa? Orang Farisi, ahli Taurat itu lebih mengutamakan tata cara atau mengutamakan adat istiadat, mengutamakan ritual istilahnya ya kan. Loh, orang sakit disembuhkan kok nggak boleh, ya kan? Kok sampai malah mau dipersalahkan. Nah, itu mengakibatkan apa? Pada akhirnya manusia ketika melaksanakan
ya hukum Taurat itu mereka sama sekali kehilangan kenikmatan, kehilangan sukacita. Nah, itu bisa jadi kasusnya demikian. Kita jadi orang Kristen, kita merasa kok banyak tuntutan ya, orang Kristen nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Kalau teman-temanku ya demikian, aku nggak boleh ya. Nah, itu kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi melihat hanya sebagai tata cara, peraturan-peraturan keagamaan ya. Tetapi kita melupakan bahwa di dalam kekristenan Tuhan Yesus itu diwahyukan sebagai mempelai laki-laki. Ya. Mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuan. Nah, teman-teman kan tentu saja sebelum pandemi kan kalau pernikahan ya, wah itu pasti kita paling senang tuh hadir di pernikahan. Kenapa? Karena makan-makan ya kan, makan prasmanan. Ya nggak mungkin kita datang diundang pernikahan, ayo pada puasa semua ya, nggak ada makanan. Yang penting kamu kasih ininya dong, kasih apa namanya sumbangan itu. Tapi sampai sini puasa ya kan nggak begitu. Justru kalau kita, ya saya juga pernah menikah ya, maksudnya pernah menyelenggarakan pesta pernikahan itu paling sedih itu kalau makanan banyak sisa itu justru paling sedih, ya kan? Paling senang kalau makanan habis. Artinya tamu-tamu itu menikmati. Nah, sebenarnya kehidupan Kristiani itu adalah sebuah kenikmatan. Sebuah sukacita. Tuhan bukanlah ahli Taurat dan orang Farisi yang menuntut dengan keras. Bahkan ini orang lapar ya ambil gandum aja enggak boleh, tanam itu kan. Itu murid-muridmu kok makan, ya kan? Apa itu pada hari Sabat ya lapar ya gimana? Ya, tapi kalau orang Farisi lebih baik kamu kelaparan daripada kamu melanggar hari Sabat. Kalau Tuhan tidak begitu, karena Sabat itu diciptakan bukan untuk menekan manusia. Ada maknanya hari Sabat itu artinya perhentian. Ya, di mana kita beristirahat di dalam Tuhan. Nah, jadi seperti kayak membaca Alkitab ya, kita bisa jadi membaca Alkitab itu juga sebuah tuntutan. Waduh nih karena sudah ngingetin lagi baca Alkitab, tugasku banyak ya kan. Gimana ini? Nah, akhirnya kita kehilangan esensinya. Esensinya itu adalah kenikmatan. Ya, esensinya adalah sukacita. Orang Kristen adalah hidup yang paling bersukacita. Kenapa? Yaitu karena Tuhan adalah mempelai laki-laki. Ya ada masanya nanti kita akan mengalami istilahnya pendisiplinan Tuhan ya. Kita masa-masa melewati juga pergumulan-pergumulan. Tetapi tetap kita jangan melupakan esensinya. Tuhanlah mempelai laki-laki ya. Kita adalah mempelai perempuan. Ya. Jadi mari Tuhan hadir, artinya kita bersukacita. Termasuk pada malam hari ini, ya kita membaca Alkitab, kita juga bersukacita. Ya, tugasnya dilupakan dulu sebentar ya. Habis ini waduh menghadapi tugas lagi. Tapi minimal menghadapinya sudah dengan sukacita, ya kan, daripada apa ya istilahnya sempedut terus ya sepanjang hari kan. Nah, kita dengan membaca Alkitab, nah, kita ada sukacita. Jadi ada kekuatan. Nanti mau lembur sampai malam pun ada Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Demikian ya, Yunike. Ya, makasih Kak Iva, Kak Eko. Ya, sama-sama. Jadi kita adalah mempelai perempuan, meskipun saya laki-laki, saya adalah perempuan nanti di hadapan Tuhan, ya kita sama-sama bersukacita. Oke, baik. Kita pikir sampai di sini ya. Jadi sama-sama terus berlatih untuk menikmati firman, apapun situasi. Kalau orang dunia kan berkata, apapun makanannya, minumnya botol sosro. Ya, tapi kalau kita hari ini, apapun situasinya, apapun kondisinya, makanan dan minuman kita adalah firman Tuhan ya. Jadi itulah yang bisa kita sama-sama nikmati sampai kekekalan. Ya, nggak ada basinya. Ya, jadi nanti kalau ada situasi apapun ya, jangan tiba-tiba, oh Tuhan, aku nggak mau dulu berdoa atau baca firman. Namun semakin kita membaca,
semakin kasih karunia berlimpah atas kita. Baik, demikian ya. Hari ini ada ini, saya baru lihat ini ada Wahyu. Loh, baru dipanggil keluar. Oke, mau kenalan. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin dia akan join kembali next time. Baik, sampai di sini bisakah minta tolong kepada Irfan ya untuk menutup dalam doa? Ya, Kak. Oke. Yuk, semua kita akhiri renungan kita pada malam hari ini, kita satu dalam doa. Bapa kami, terjun surga, panjatkan puji syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, Engkau sudah menemani kami dari pagi dan malam hari ini, Bapa. Sampai tidur kami juga, Bapa. Bangunkan kami besok pagi, Bapa, terus kembali. Bapa, berilah kesehatan kami, Bapa. Lancarkan alarin kerja kami, Bapa. Lancarkan juga yang bekerja, Bapa. Yang bermanfaat untuk kami, Bapa. Bapa, kami tidak lupa untuk negara kami. Jauhkanlah pandemi COVID-19 dari negara kami, jangan campur tangan Tuhan. Tuhan, berilah kesehatan kepada orang tua kami, rezeki yang lancar, Bapa. Bapa, inilah doa kami dalam anakmu saat yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Baik, Pak Irfan.